Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di acara ngobrol ya. Sekarang ini kita akan membahas hal-hal, kita selalu di channel ini membahas hal-hal yang sedikit supranatural begitu ya. Karena waktu kemarin itu kan kita sudah bahas tentang setan-setan, kita sudah bahas tentang jurang maut gitu ya. Nah, sekarang misteri Gunung Merapi. Enggak. Itu saya aja belum pernah ke Gunung Merapi. Nah, kita aja akan membahas sekarang ini, saya juga belum pernah ya mengalami hal ini ya. Karena kita akan membahas tentang kalau setiap orang pasti hidup, kemudian ada saat-saatnya di mana manusia itu mati. Ya kan, kita semua setuju lah ya. Nggak ada manusia yang tidak mengalami kematian pada akhirnya nanti. Nah, tapi selalu banyak orang bertanya gitu, ke arah mana atau kemana gitu orang itu pada waktu orang itu mati. Nah, ada sesuatu nggak sih setelah kematian itu? Nah, ini kan saya bertanya pada para pakar. Pakar dunia orang mati ya. Kemarin pakar setan ya. Iya. Kan pakar setan itu satu paket sama dunia orang mati gitu. Kalau pakar dunia orang mati, dia sudah harus pernah mati dulu. Enggak bisa cerita lagi. Ya makanya tadi kan saya bilang di awal saya belum pernah mengalami hal ini. Jadi saya tidak tahu sebenarnya. Tapi kelihatannya seharusnya ada firman-firman Tuhan yang akan menuntun kita. Mungkin kira-kira bisa dijawab kemana kira-kira orang setelah dia mengalami kematian gitu. Ya, sebenarnya sih ada juga pertanyaan. Kalau orangnya udah mati kan dikubur gitu kan ya. Nah terus dia tuh bisa nggak sih kita kabarkan keselamatan? Makanya kabarkan Injil terus dia supaya dia bertobat, terus dia benar masuk surga. Mungkin gini Bu, mungkin pertanyaan Mika dulu tadi, setelah orang mati itu kemana? Iya, nanti disambung dengan ini, disambung dengan nanti itu dulu satu dulu. Jadi satu dulu kita ngomong dulu tentang hal itu. Kira-kira kemana? Nanti kita bahas ya yang itu ya. Boleh. Gimana? Oke, kalau dari dari peristiwa Tuhan Yesus. Nah, kan kita tahu penyamun di sebelah kanan salib, ya kan? Iya. Kan minta sama Tuhan Yesus kan, nanti kalau kamu sudah ada tapi kita baca aja ayatnya. Ini dari sudut pandang kekristenan dan disebut sudut pandang Alkitab ya. Kita bahas tentang ini. Itu. Nah, di Lukas 23 ayat 42 dulu. Ya, 42 sampai 43 ya, saya bacakan ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kan kita tahu ya, budaya dari orang Yahudi itu kalau disalib itu harus mati hari itu juga. Jadi dalam rangka itu Yesus bilang sama penyamun itu, kamu kan akan mati lah, istilah kasarnya gitu. Nah kalau kamu mati karena kamu percaya sama aku, sama Yesus gitu, maka kamu ada di Firdaus. Ini contoh pertama untuk orang mati gitu. Nah itu tuh karena dia percaya. Nah yang tidak percaya itu tuh tidak ada di Firdaus. Nah mungkin di dunia orang mati, di dunia maut ya. Kita sebutnya Hades. Tadi kita dengar ada. Mungkin saya suka dengar gitu, ada nama Hades. Gitu. Iya. Nah itu orang-orang yang tidak percaya masuk ke Hades atau alam maut. Nah orang yang percaya masuk ke Firdaus gitu. Sebenarnya mungkin di antara Pak Stefan sama Pak Daniel mau bagi ayat. Mungkin saya sedikit ini ya, mungkin ada penjelasan sedikit. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika dia mati itu masuk surga dan neraka. Pandangan umum ya. Setiap orang punya pandangan ketika dia mati pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Tapi gitu. Kita percaya bahwa nanti ada hari penghakiman. Ketika Yesus datang kedua kali dan adanya hari penghakiman. Nah disitulah baru masuk surga dan neraka. Tadi Ibu Gembala mengatakan ada kata Firdaus, ada kata Hades. Itu adalah tempat di mana penantian ya, dalam tanda kutip sebelum kita mengalami penghakiman.
Ya. Kayak ruang tunggu gitu ya. Ruang tunggu. Kalau di alam Firdaus itu adalah ketika kita orang-orang percaya yang tadi dikatakan pada hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya itu bukan surga dulu. Di ruang tunggunya di Firdaus. Surga gitu. Tetapi kalau yang tidak percaya itu masuk ke Hades, di mana nantinya Ruang akan tunggu dia akan dihakimi. Jadi intinya ini sebenarnya bisa juga memberikan sedikit memberikan jawaban kepada banyak orang yang masih berpikir bahwa kalau orang mati itu dia gentayangan rohnya entah kemana-mana. Ini sedikit belok ya, saya sedikit belok. Nggak apa-apa. Tapi penjelasan Pak Daniel tadi sebenarnya sudah sangat memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa ketika orang mati, kalau dia dalam sudut pandang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mati, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibawa ke Firdaus. Betul. Tapi orang yang mati yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dibawanya ke Hades. Sama-sama ruang tunggu. Tapi berbeda tujuan nanti. Setelah Firdaus dia kemana, setelah Hades dia kemana? Dan dia tidak ada lagi di dunia ini. Nggak ada yang gentayangan. Jadi ada. sekali kita menjelaskan, kita bisa juga memberikan pengertian kepada orang banyak. Jangan percaya dengan, kan ini kan ada hubungan dengan episode sebelum-sebelumnya kan. Kita kan waktu lalu kan sempat bicara tentang kematian, bicara tentang hantu kan, waktu Gendorowo dan sebagainya kan sempat kita bahas. Jadi ini semakin memperkuat pemahaman kita bahwa orang yang mati tempatnya cuma 2. Kalau nggak Firdaus, Hades. Untuk saat ini. Itu ruang tunggunya. Nanti setelah itu kemana gitu kan. Iya. Tujuannya sudah jelas pada akhirnya kan. Oh iya, nanti kan kita pasti akan jelaskan ke arah situ gitu. Nah, jadi di Hades itu sedang menunggu hari penghakiman. Kan gitu ya. Betul. Nah, setelah itu kita harus jelasin juga bahwa di Hades, setelah dari Hades nggak cuma di Hades saja. Nanti dia baru ke neraka. Ke neraka ya. Ya itu. Kalau yang di Firdaus ke surga. Ya. Nah, jadi neraka itu yang disebut dengan kematian kedua itu. Ya, jadi neraka itu adalah kalau dalam bahasa Yunaninya ya, Gehenna itu ya. Gehenna itu adalah yang dialami ketika seseorang karena tidak percaya mengalami kematian kedua. Kalau orang itu namanya. Kalau orang yang percaya adalah mati. Langsung. Hidup, mati dan hidup. Orang yang percaya ya kan, dan hidup mengalami hidup yang kekal. Tapi orang tidak percaya, hidup, mati yang pertama kali dan mati yang kekal itu yang kedua kalinya, dan itulah yang ke Gehenna. Itu yang ada dimasukkan ke dalam lautan api kan? Lautan api. Itu yang disebut dengan Gehenna yang neraka gitu. Ya, kalau nggak salah itu ada di Wahyu 4 ayat 20 deh. Wahyu ya. Wahyu 19 ayat 20. 19 ayat 19. 20. Ya, sorry. 19. Ya ini biar banyak orang tahu kemana kita nanti ini kan gitu. Banyak orang yang sudah Kristen loh, tapi masih bertanya-tanya dia mau kemana ini gitu loh. Sebentar, ada lagi, ntar supaya jelas. Ini Matius 10 ayat 28. Berarti ada 2 ayat ya yang coba kita bacakan di Matius sini. 10 ayat 28 coba Mika. Jadi Matius dulu, baru nanti kita ke Wahyu ya. Wahyu 19 ayat 19 ayat 20 tadi. Matius berapa? 10 ayat 28. Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kemudian coba disambung Wahyu 19 ayat 20 ya, Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Gehenna ini. Gehenna adalah lautan api. Artinya sama dengan yang tadi yang di Matius tadi ya. Neraka. Gehenna itu bahasa Yunani, artinya terjemahannya di bahasa Indonesia itu neraka. Yaitu lautan api.
Itu Gehenna. Jadi waktu orang mati pertama udah langsung ke Hades gitu sebetulnya. Iya, begitu dia mati yang di luar Tuhan Yesus dia langsung ke Hades. Kalau yang di dalam Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus langsung Firdaus. Jadi transit itu, Mik. Transitnya di Hades, tujuannya Gehenna. Aduh, mengerikan. Udah pasti ya. Kita nggak bisa ganti tujuan. Di Hades aja udah nggak enak. Bayangan kita ya, itu apa yang terjadi di Hades. Dan dia udah mikir ke Gehenna nanti. Penyiksaan jiwa. Iya betul. Di Hades kan ada penyiksaan. Tunggu. Saya jadi ingat salah satu cerita sekolah minggu ya. Salah satu cerita sekolah minggu yang dulu sering diceritakan ya. Salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Mungkin kita baca sebentar. Coba. Dari mana? Di Lukas 16. Lukas 16 kita baca ayat yang 22. Bergantian aja ya. Kita akan baca ayat 22 sampai bentar. Oke. Ini nih sampai ayat yang ke-26. 22 dari Mika dulu. Atau dari Om Stephen tadi kan Om Daniel udah. Om Stephen 22 ya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26. Lanjut. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya. Berarti jadi ada terpisah ya. Tidak ada tujuan lain berarti selain neraka ya. Kalau orang yang sudah masuk ke dalam ini kan di sini ditulisnya alam maut ya. Di sini tulisnya ini. Jadi kalau dilihat dari sini sudah jelas Lazarus kan sebelum cerita ini diberitahu Lazarus itu orang miskin tapi dia percaya kepada dia sudah Tuhan. Susah duluan. Dan juga orang kaya ini tidak mau membantu Lazarus karena gitu. Dia tidak mau memberikan apapun. Iya gitu. betul. Jadi dari cerita ini ini adalah perumpamaan orang yang percaya kepada yang beriman kepada Yesus itu akan masuk ketika mati ke pangkuan Abraham. Itu yang saya pikir gambaran dari Firdaus itu ya. Pangkuan Abraham yang satunya alam apa tadi dikatakan alam maut. Nah itu adalah Hades. Gambaran Hades. Ya gitu. karena di bahasa Yunani di sini juga ditulis kata Hades. Iya. Alam maut itu menggunakan kata Hades. Jadi itu bukan Gehenna ya. Bukan. Belum neraka. Belum neraka. Karena belum mati yang kedua. Ya, tapi di sana juga kalau dikatakan udah sakit. Ya? Nah itu saya baru mau ngomong itu. Tapi baru di situ aja udah dibilang sakit menderita. Artinya di Hades pun sudah mengalami penderitaan. Iya. Bagaimana dengan betul kata Pak Daniel bilang akan ada kematian kedua. Karena begitu ditaruh di Gehenna, udah matilah kau. Selesai. Dan itu masuk ke dalam abusos ya. Nantinya. Dan itu bukan mati tidak berdasar dan itu bukan mati yang kemarin kita bahas ya, jurang maut. Bukan mati secara fisik loh yang di Gehenna itu. Mati seperti di bumi udah nggak ngerasa apa-apa, enggak. Bukan. Mati itu artinya menggambarkan tentang penderitaan selama-lamanya. Jadi itu kalau kita yang ada di surga kelak. Nah, ketika kita mati kita masih di Firdaus itu kan ketika kita dibangkitkan itu atau kita yang belum mati diangkat ke awan-awan itu kan punya tubuh kemuliaan. Betul. Nah, jadi ada tubuh rohani lah. Iya, nah, orang mati juga ada tubuh rohani. Makanya bisa ngerasain sakitnya dan sebagainya. Ada tubuh rohani, tapi tidak seperti ini. Tidak seperti daging ini. Ya. Jadi jangan berpikir kalau sudah di Gehenna itu mati kedua itu mati nggak dirasain kok penderitaannya. Oh enggak. Akan dirasakan penderitaannya. Kalau enggak ditulis. Justru kita bersyukur bahwa kita mengenal firman Tuhan di Alkitab, yaitu Alkitab ini yang menceritakan kepada kita apa sih yang terjadi kalau kita udah mati nanti. Gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu kamu mau milih yang mana nih?
mau milih yang Firdaus terus nantinya ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu, atau dan Allah Bapa gitu ya, atau kamu mau milihnya ke Hades terus nanti ke neraka gitu. Nah, tapi berarti ini ya mengerikan ya kalau misalnya kita lihat gitu. Kalau orang sudah di Hades atau kalau orang sudah di Firdaus nggak bisa saling nyebrang. Tadi kan dibilang kan. Berarti memang satu tujuan doang. Satu tujuan, tidak ada pilihan lagi, udah. Hanya menanti hari penghakiman aja. Betul. Nah, jadi itu kira-kira bisa nggak sih kita dan ini mengubah? Dan ini Mik, nggak ada pilihan ketiga loh. Nggak ada pilihan ketiga antara Hades dan Firdaus. Jadi maksudnya ke neraka dulu udah gitu pindah ke surga. Nggak ada. Jurangnya terlalu lebar. Panjang. Tadi kan selesai tamat hidupmu kalau sudah di Hades, selesai. Nah, itu yang mau aku tanyain berikutnya. Yang mau aku tanyain berikutnya itu adalah kalau misalnya ada kesempatan kedua? Iya gitu. Itu yang aku penasaran. Kalau misalnya kita udah di Hades nih, waduh, ternyata saya baru sadar. Baru insyaf gitu kan. Aduh, saya udah di Hades nih. Oh, kayak saya harus tadi ya. Iya. Saya tuh ada nggak sih kesempatan kedua untuk saya tuh ke sana gitu. Untuk pindah dari Hades ke walaupun nggak ada dikatakan di sana nggak ada ya. Jurang akan ada jurang yang tidak terseberang. Nah, ini menarik untuk kita ngobrol bersama ya tentang bagian ini. Kan ya. Jadi kan tadi kan pertanyaannya adalah kalau gitu kalau kita bisa menginjili di kuburan nggak? Ya itu mengarah ke situ pertanyaannya. Berarti bisa pelayanan di artinya tadi kita sudah mengambil kesimpulan bahwa pertobatan itu hanya pada saat kita hidup. Ya kan? Oke. Tapi waktu itu juga yang tadi kan ada pertanyaan, kalau gitu di dunia orang mati selama sekian tahun itu nggak bisa, apakah ada bisa perubahan? Artinya penginjilan ke dalam di dalam dunia orang mati gitu kan? Karena ada ayatnya juga yang itu mengatakan ada dasar ayatnya. Ya kan? Ada dasar ayatnya. Ada. Oh, menarik. Gimana itu? Tapi ini yang sering disalahartikan oleh banyak orang ya. Okay. Itu di 1 Petrus 19. Nah, ini menarik nih. 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22 sebetulnya. Oh, sampai 22. Tapi kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19 ya. Petrusnya mana nih, hilang nih Petrusnya. Setelah kejadian Bang. Ini. Jangan menyesatkan. Siapa yang baca? Saya aja baca ya. Iya. 1 Petrus 3 ayat 18-19 dulu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Yang artinya pada saat itu dia mati kan selama 2 hari ini, 2 hari menuju kebangkitannya itu dia katanya di sini menginjili kepada roh-roh yang di dalam 3 hari. Ia pergi memberitakan Injil ini kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, tapi saya sedikit baca lagi ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Saya tambahin ayat itu Bang. Boleh. Nah, di 1 Petrus 4 ayat yang ke-6 itu lebih mempertegas tentang itu. Oke, coba. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Kalau yang tadi kan cuma sekedar roh. Ya. Nah, ini jelas banget ini kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini yang dipakai orang ini. Iya. Sengaja nggak dikeluarin tadi. Ayo kita diskusi tentang ayat ini. Jadi ini kalau ngelihat dari ini ya, kalau saya sih lihatnya dari bahasa aslinya ya. Kalau itu disebutkan di dalam penjara, roh-roh yang ada di dalam penjara itu dikatakan di sini adalah pulake. Itu kalau bahasa Yunani, ini kan Yunani ya. Artinya adalah memang itu penjara aja gitu, orang-orang yang diperhatikan, jadi ada penjaga-penjaganya yang memperhatikan dia ketika mereka di penjara karena mereka mati
waktu itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata Hades, tidak ada kata-kata Gehenna di situ. Jadi ada. berarti Atau enggak, Firdaus, ya, tidak ada gitu enggak ya. ada kata dunia orang mati atau Hades itu, enggak ada juga kata neraka. Ya. Jadi kalau di sini adalah roh-roh yang terpenjara. Artinya mereka udah terpenjara di situ karena pada waktu zaman Nuh sudah diberitakan, Nuh kan nunggunya berapa? 120 tahun untuk orang-orang itu percaya kepada Tuhan, berbalik dan percaya kepada Tuhan. Mereka tetap nggak percaya. Jadi seluruh dunia waktu itu dihukum dengan adanya air bah. Nah, orang-orang ini loh, roh-roh ini loh, sama Tuhan Yesus didatengin bukan untuk dia diinjili terus udah supaya dia bertobat, enggak, cuma itu dikasih pertanyaannya kan di situ. Sebetulnya dia apakah menginjil untuk memberitakan Injil supaya bertobat atau maksudnya apa, ya kan? Ibu bisa lanjutkan. Justru mereka tuh Tuhan Yesus ke sana tuh memberitahu bahwa ini loh, Injilnya sudah terbukti, aku menang terhadap iblis. Mendeklarasikan, mendeklarasikan itu tadi, memproklamasikan bahwa Yesus menang terhadap maut. Nah, jadi mereka mah tetap di situ. Roh-roh yang terpenjara itu tetap di situ. Nah, kita harus bukan memperkuat, tapi memang Alkitab itu kan saling berkaitan satu dengan yang lain. Kenapa kita tidak meyakini bahwa Yesus itu bukan menginjil tapi memproklamasikan? Karena di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Nah, ini coba. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Oke. Ibrani 9 ayat 27. Ayat 27. Oke, sudah dapat? Ya. Nah, ditulis begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak mungkin kalau sudah ditetapkan untuk dihakimi. Dihakimi ini masih merujuk pada dua pengertian ya. Yang satu, kalau Hades itu artinya menerima penghakiman, penghukuman kekal. Yang Firdaus itu artinya mendapatkan kehidupan kekal di dalam surga. Itu maksudnya pengertian ini. Tidak mungkin kalau sudah dikatakan akan dihakimi kalau dia di luar Kristus, lalu akan diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena kita kembali lagi ke Lukas tadi pasal yang ke-16, kan ada jurang. Betul. Yang jauh, yang tidak. Dan di Ibrani 10 ayat 26-27 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Yaitu api yang dahsyat tadi itu yang itu Gehenna itu. Neraka. Jadi kita jangan ngarap gitu loh untuk dunia orang mati itu dikubur kita menginjil, memberitakan Injil. Ya, jadi udah jelas pilihannya pada saat kita masih hidup ya. Nah, jadi sama waktu zaman Nuh kan juga udah dikasih tahu, ayo kamu bertobat kan. Betul, gitu, itu pemberitaan Injil itu sepanjang dia membuat bahtera itu 120 tahun dia Injil terus loh. Nggak ada yang mau. Udah jelas nggak ada yang mau kan. Jadi dia adalah roh-roh yang terpenjara, udah di penjara, nanti mah sama-sama setelah dihakimi pasti ke Gehenna. Jadi ayat yang tadi kita baca yang Injil diberitakan pada orang-orang mati itu bukan berarti Injil untuk suruhan untuk ayo kamu bertobat. Bukan seperti kita waktu masih hidup. Deklarasi, proklamasi gitu kan. Bahwa Yesus sudah menang terhadap maut. Nah, gitu ya. Mereka sih nggak punya kesempatan lagi untuk pindah ke surga gitu atau Firdaus seperti tadi yang. Kemudian yang kedua gini, yang perlu kita juga pahami bahwa peristiwa Nuh itu adalah perlambangan dari pemusnahan bumi. Betul. Bumi. Waktu itu kalau Sodom dan Gomora kan cuman kota kecil. Cuman satu tempat. Tapi kalau zaman Nuh itu memang bumi itu dipenuhi dengan air bah. Sehingga semua manusia mati kecuali keluarga yang 8 orang itu. Semua manusia dan binatang mati kecuali ada di bahtera. Kecuali yang di dalam 8 orang itu dan binatang-binatang yang sama Tuhan suruh sepasang-sepasang. Kecuali rayap ya. Jokes aja gitu. Nah, artinya gini, deklarasi itu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mengakui dan tidak menerima tentang kealahan itu menjadi perlambang kepada kita zaman sekarang. Kalau kamu tidak menerima Yesus, kamu akan mengalami kematian kekal. Betul. Di dalam Gehenna itu. Jadi harus kita tidak punya pilihan. Makanya Yesus selalu menawarkan, cuman saya satu-satunya jalan kebenaran. Jalan kolektor. Dan tidak ada kesempatan kedua. Ya kan?
Tidak ada lagi kesempatan. Nggak akan ada kesempatan. Karena tadi dari Ibrani sudah disebutkan. Ya. Yang Iya, tadi yang betul. Pak Jadi Daniel ya, baca. tidak bisa kita sebagai orang-orang yang hidup menginjil di kuburan-kuburan gitu. Bawa Alkitab ke kubur terus beritakan firman Tuhan. Itu orang nggak ada kerjaan sudah gitu loh. Itu enggak. Dan tidak fair juga ya. Dan rohnya udah nggak di situ, rohnya udah di Hades. Iya. Yang ada di kuburan yang kita lihat itu tinggal tulang-tulangnya. Coba kita lihat ya. Kita cerna apa yang disampaikan oleh orang kaya itu. Teteskan airmu. Nggak dikasih loh. Iya. Cuma minta air aja nggak dikasih. Apalagi mau minta pindah alamat. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Terus dia bilang, kasih kesempatan saya untuk turun. Memberitahukan kepada keluargaku supaya nggak usah. Sudah ada nabi-nabi. Sudah ada kalau sekarang hamba-hamba Tuhan. Nah, nggak perlu turun. Itu tuh sebenarnya tadinya yang aku mau angkat kan. Soalnya kita kan sekarang kita bisa jalan ke kuburan tapi kan nggak ada gunanya ya. Maksudnya kita menyebarkan Injil di kuburan tuh siapa yang dengar gitu, nggak ada gunanya. Nah, apalagi yang kayak tadi tuh kita baca lanjutan ceritanya tadi di Lukas 16 itu. Ya. Kita baca lanjutan cerita tadi. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Bukan, iya. Tadi terakhir yang baca Sudah berkali-kali tadi jadi. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya yang engkau Berapa tadi? Sorry. 27 sampai 31. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi kan kita Ini ke menarik kuburan. ini. Iya, tadi kan kita ke kuburan, ya kan? Sekarang dari kuburan ke kita juga Nggak bisa. nggak bisa. Nggak Iya. Bayangkan. Tapi ada satu yang bangkit, Tuhan Yesus. Oh Iya. Nah, itu gini, benar. ini anehnya orang yang memberitakan Injil di dunia orang mati, di kuburan maksudnya. Dia aja yang mati pengen datang, Tuhan bilang nggak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati yang tidak punya tidak punya roh. Ya kalau di sana roh ya, artinya di dunia ini kan nggak ada. bukan yang di sana tapi di kubur yang di kuburan tanah tulang belulang, maksudnya sudah tidak punya nyawa, mendengarkan omongan kita. Itu gimana caranya gitu mikirnya gitu. Nanti diketawain sama yang gentayangan. Saya takutnya begini, dia jawab. Yang ketawa ya setan itu. Saya takut setan tuh jawab begini, Tuhan Yesus saya kenal. Kamu siapa? Waduh, kamu siapa kamu? Tapi berarti ini tuh menunjukkan ya bahwa memang benar tadi cuma ada satu pribadi yang bangkit. Kan yang bisa membangkitkan Kristus dari antara orang mati cuma dirinya dia sendiri, kayak kemarin yang episode yang sebelumnya. Iya, justru karena itu dia pergi ke dunia orang mati yang di zaman Nuh itu, karena cuma dia yang bisa melakukan. Dan saat dia sudah dibangkitkan, maka kita menjadi punya pegangan lagi, yaitu ya ini kesaksian para nabi tadi kan, kesaksian para nabi, yaitu Alkitab itu tuh maksudnya firman Tuhan gitu. Kalau yang menarik yang ayat terakhir, kalau orang hidup nabi hamba Tuhan, mereka tidak mau dengar, kamu nggak mungkin didengar sama dia yang orang mati ini. Orang mati ini. Iya, karena sudah diberitakan mereka nggak mau lagi dengerin yang orang mati ini. Iya, karena bukan persoalan siapa yang memberitakan, hati itu tidak mau menerima. Itu maksudnya. Itu aja intinya. Padahal firman Tuhan kan sudah jelas di sini kan. Dari kitab Musa dan para nabi. Yaitu firman Tuhan. Apa kurang itu? Ya. Tapi kenapa nggak didengar? Apalagi kamu. Boro-boro dia mendengar. Kenapa? Masalah hati. Orang tidak mau percaya tentang berita itu gitu loh. Jadi saudara sekalian, kita tuh sekarang tuh mendapatkan pengetahuan baru ya, bahwa kematian itu hanya berujung pada dua tempat, yaitu Hades atau Firdaus. Nah, itu keputusan itu kembali ke masing-masing. Keputusannya dari mana dilihatnya? Dari apakah kita percaya pada Tuhan Yesus dan mengikuti
firman Tuhan atau tidak sepanjang hidup kita. Dan itu hanya bisa pada waktu kita masih hidup. Iya. Setelah sudah mati kita masih hidup. Selesai. Jadi kalau kita sampai detik ini ya, saudara masih bisa menonton hal ini dan kita masih bisa berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang jangan disia-siakan oleh saudara, karena tidak ada kesempatan kedua. Tadi kan udah dikatakan ya, mungkin gini sedikit tambahan. Kesempatan kedua itu memang seringkali kita suka dengar di khotbah ya. Tapi dalam pengertian waktu dia masih hidup. Misalkan contoh, dia tuh bandel banget, terus mengalami musibah. Iya. Bertobat. Kecelakaan lah. Nggak mati. Itu kesempatan kedua. Gitu. Kesempatan kedua dalam pengertian sudah mati itu bukan kesempatan. Iya. Sudah tidak ada Selesai. kesempatan Ceritamu setelah kita habis. mati, gitu ya. Dan juga jadi saudara harus pilihlah yang mana? Pilihlah yang kehidupan kekal dong. Jangan pilih penghukuman kekal, nggak enak nantinya kan kita mati selamanya kan. Di dalam Gehenna ya atau neraka. Jadi kalau kita mau selamat itu artinya terlepas dari penderitaan kekal. Kita mau terlepas dari maut, dari alam maut, kita harus punya juru selamat. Juru selamat itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, otomatis kita terlepas dari penghukuman Hades, dari penghukuman. Nah, gini, tadi Om Daniel mau nambahin. Dan itu harus dilakukan ketika kita masih hidup. Itu yang paling penting. Pokoknya itulah kesempatan kita waktu masih hidup bernafas. Nah, mungkin jangan sebelum closing, saya sedikit penasaran begini. Kita kan tadi bahas-bahas tentang Gehenna kan. Ya siapa tahu mungkin jemaat ada yang pernah membaca istilah itu dunia orang mati itu di dalam perjanjian lama. Ya kan yang istilah Gehenna itu bukan Gehenna, Hades. Bukan yang di perjanjian lama itu yang lembah. Oh iya, Hinom. Lembah Hinom. Tempat buang sampah yang pembakaran. Itu kan sebuah penggambaran kan di zaman perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama itu kan ada yang lembah Hinom itu kan, tempat pembantaian, tempat pembakaran korban anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa yang lain lah pokoknya. Molok gitu. Dewa itulah ya. Nah, itu penggambaran itu mengerikan itu. Daerah itu mengerikan. Itu penggambaran tentang kematian kedua di dalam perjanjian baru yang dinamakan dengan Gehenna. Lautan api. Jadi kalau bercermin ke situ aja udah ngeri kalau saya baca harusnya itu. sih, Kalau kita baca perjanjian lama udah mengerikan ya. Itu. Berarti harusnya kita tuh lebih waspada lagi gitu ya. Dan ini lebih mengerikan dong, yang Gehenna ini kan lebih mengerikan dong, lautan api loh. Tadi kan sudah dibaca. Yang kekal. Karena saudara di bukan kolam api ya, lautan. Karena saudara di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa waktunya tuh tinggal sebentar lagi. Sudah di ambang pintu, kata Tuhan Yesus tuh seperti itu. Pada waktu memperingatkan tentang akhir zaman atau kedatangan yang kedua kali atau penghakiman tadi. Penghakiman untuk kita semua manusia yang percaya masuk ke Firdaus, yang tidak percaya masuk ke Hades. Jadi karena sekarang masih ada waktu, maksudnya masih ada waktu, kita masih hidup. Kalau video ini memberkati, boleh banget di-share kepada orang-orang lain untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa hati-hati loh, kalian tuh di dalam kematian nanti kalian akan menghadapi dua ruang tunggu ini. Kalian mau masuk yang mana nih? Itu pilihannya kembali kepada kalian. Dan beritakanlah Injil kepada orang-orang hidup. Masih ada kesempatan kita banyak untuk memberitakan Injil sebanyak-banyaknya. Jangan datang ke kubur. Maka dari itu share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk mendengarkan video ini. Dan juga kalau misalnya saudara menemukan bahwa video ini sangat memberkati saya, boleh diklik like-nya. Dan juga jangan lupa subscribe channel kami sehingga nanti saudara tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan juga kalau misalnya ada saudara yang ingin menyampaikan mungkin pendapat atau mungkin ingin bertanya sesuatu hal berkaitan dengan hal ini, boleh banget di kolom komentar di bawah tuliskan komentar kalian sehingga nanti kita akan baca, kita akan bahas. Dan bahkan kita bisa jadikan pembahasan diskusi ya. Pertanyaan itu kan penting banget gitu. Nah, jadi sekian ngobrol kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.